Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Robotika yang beranggotakan saya Ihsan Aditya yang NIM 2211953007. Saya Faji Kiran NIM 22119526. Saya Muhammad Andi Musyafari NIM 22119529. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan dari materi dari modul 3, yaitu pengenalan dan simulasi ROS. Lalu untuk simulasi dari modul 3 ini. Terima kasih. Pertama itu ROS atau Robot Operating System adalah sebuah framework atau kerangka kerja open source yang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi robotika, yang mana dia menyediakan tools, library, dan konvensi atau komputasi juga yang bertujuan untuk menyederhanakan tugas pembuatan perilaku robot yang kompleks di berbagai platform robot. Konsep komputasi ROS itu adalah proses executable yang melakukan komputasi tertentu. Sebuah sistem robot biasanya terdiri dari banyak node yang bekerja sama. Lalu ada topik dan message. Ini adalah node berkomunikasi satu sama lain melalui topik yang di dalamnya mengirim message. Lalu ada service yang menyediakan mode komunikasi request dan reply. Lalu ada parameter server yang menyimpan dan tempat pengambilan berbagai parameter dengan berbagai nilai. Lalu ada master. Terus master bertindak sebagai registrar yang memungkinkan node untuk menemukan dan berkomunikasi satu sama lain. Lalu ini adalah diagram kerja dari ROS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu link dan join pada robot. Yang pertama ada link, adalah bagian rigid atau kaku atau tidak berubah bentuk dari robot yang tidak dapat berubah bentuk atau bergerak secara internal. Link ini mempresentasikan komponen struktural utama yang membentuk atau membangun kerangka robot. Lalu ada join. Join adalah penghubung antara dua link yang memungkinkan gerakan relatif antara kedua link tersebut. Join menentukan bagaimana satu link dapat bergerak terhadap link lainnya. Untuk tag link. Tag link adalah elemen XML dalam WordDF yang mendefinisikan sebuah rigid body atau link pada robot. Tag ini mendeskripsikan semua properti fisik dari komponen robot tersebut, yang mana tag link ini memiliki beberapa properti. Yang pertama ada visual, yaitu bentuk visual yang dilihat pada permodelan. Dalam visual terdapat 3 bagian, yaitu ada geometri, merupakan bentuk dari link robot tersebut, seperti box, silinder, atau sphere. Lalu kedua ada origin, merupakan offset dari geometrinya. Lalu yang ketiga ada material, merupakan warna dari material pada robotnya. Properti yang kedua itu ada collision, merupakan bagian dari fisik collision calculations. Properti yang ketiga ada inertial, digunakan dalam penentuan hukum fisika pada penentuan respon link terhadap gaya. Yang mana ada 3, yaitu yang pertama massa, yaitu massa dari link. Yang kedua ada origin, titik tengah massa, dan yang terakhir ada inersia, merupakan rotational inertial matrixnya. Saya kembalikan kepada Hanif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Paiji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tag join. Tag join itu adalah elemen XML dalam WordDF yang mendefinisikan hubungan kinematik antara dua link. Join ini nanti menentukan bagaimana satu link atau child dapat bergerak relatif terhadap link lainnya atau parent. Properti tag join, yang pertama itu ada name, yang merupakan nama dari join. Yang kedua ada type, merupakan jenis join yang digunakan. Yang ketiga ada parent dan child link, merepresentasikan hubungan antar link. Yang keempat itu ada origin, hubungan antara keterkaitan dua link sebelum terdapat pergerakan. Yang kelima ada aksis, koordinat join bergerak. Yang ketujuh itu adalah limit. Yang terbagi 3, upper dan lower, itu merupakan batas dari pergerakan join. Yang kedua velocity, batas kecepatan. Yang ketiga itu effort atau batas gaya pada robot. Selanjutnya itu ada jenis-jenis join. Yang pertama itu ada join revolute, merupakan gerakan rotasi yang memiliki batas minimal dan batas maksimal sudut rotasi. Yang kedua itu join continuous, merupakan gerakan rotasi yang tidak memiliki batas sudut. Yang ketiga itu join prismatic, merupakan join yang pergerakan itu linear dan memiliki batas posisi. Yang keempat itu join fix, merupakan join yang memiliki posisi tetap dan tidak berubah terhadap parent link. Selanjutnya saya kembalikan ke Hanif. Selanjutnya kami masuk ke bagian percobaan. Kali ini akan menjelaskan mengenai percobaan pertama, yaitu turtle sim, yang mana ada percobaan 1A, yaitu percobaan turtle sim dengan arrow keyboard. Yang langkah pertama itu buka terminal baru dengan mengetik terminal pada short atau dengan Ctrl Alt pada keyboard sehingga tampil seperti yang tampak pada gambar berikut.
Lalu setelah itu jalankan perintah untuk menjalankan node master pada ROS dengan mengetikkan perintah berikut, yaitu dengan mengetikkan roscore. Jika sudah, maka masuk ke step selanjutnya, yang mana itu buka terminal baru, lalu ketikkan perintah berikut untuk menjalankan turtle sim, yang mana yang diketikkan itu ROS turtle sim underscore node, lalu enter. Nah, bisa dilihat telah muncul untuk turtle simnya. Kita buka lagi terminal baru, kita ketik ROS topic list. Nah, setelah itu lalu kita buka lagi terminal baru, kita ketikkan ROS service list. Nah, setelah ini kita buka lagi terminal baru, kita ketikkan ROS run turtle sim turtle teleop /key. Nah, di sini kita dapat menjalankan turtle sesuai dengan keinginan kita menggunakan arrow dari keyboard kita. Nah, lalu selanjutnya itu untuk percobaan selanjutnya kita hapus terminal yang tadi, kita buka lagi terminal baru, kita ketikkan roscore. Nah, kita buka lagi terminal baru, kita ketik ROS run turtle sim Tolong di stop ya. draw turtle sim node. Nah, sudah terbuka turtle-nya, kita buka lagi terminal baru, kita ketik ROS run turtle sim draw square. Nah, di sini turtle sudah bergerak membentuk sebuah kotak. Nah, lalu untuk menghapus kita ketik ROS service cal spasi reset. Nah, nanti turtle akan bergerak di tempat seperti ini. Baiklah, selanjutnya masuk ke percobaan 2, yaitu pembuatan bentuk. Terlebih dahulu kita buka sesuai perintah masuk pada folder admin_ws, dimana di sini kita telah membuka folder tersebut. Di sini nanti ya kita buka src url, kita open in terminal, lalu ini akan diarahkan ke VS Code. Lalu di sini kita buka ada terminal, kita tekan kode. Lalu di sini kita buka folder wrdf dan buat file percobaan 1.wrdf. Kita masukkan kode berdasarkan percobaan. Lalu setelah selesai kita masukkan kode, kita launch perintah pada terminal untuk melihat hasil dari sintaks. Nah, di sini tadi percobaan 1A, makanya kita ganti di sini menjadi 1A. Maka di sini akan muncul tampilan hasil inisialisasi dari codingan kita. Dan di sini ada dia berbentuk tabung dengan radius silinder dengan length 0,6 dan radius 0,2. Ini di sini kita buat nama link adalah base link, nama robot atau robot link adalah percobaan 1. Selanjutnya masuk ke percobaan 2 yaitu percobaan membuat beberapa kotak, percobaan membuat beberapa bentuk. Pertama, buka file baru dengan nama percobaan 2. Di sini percobaan 2 telah dibuat. Lalu masukkan program sesuai dengan yang ada pada modul, di mana itu ada hasilnya 1 untuk nama robotnya percobaan 2, nama linknya base link dengan visual geometri. Dengan visualnya itu ada silinder dengan tinggi 0,6 dan radius 0,2. Lalu nama linknya itu right leg dengan menambahkan link baru.
Lalu dengan nama linknya itu right leg, dengan visualnya itu box size dengan panjang lebar dan tinggi itu 0,6, 0,1 dan 0,2. Lalu link dengan lalu dimasukkan nama join base to right leg dengan tipenya itu fix. Untuk parent linknya itu base link, untuk child linknya itu right leg, lalu join robot. Setelah itu sama seperti yang tadi dijalankan dengan menggunakan cross launch URDF tutorial display launch model URDF percobaan 2 dan maka dapat dilihat interface-nya keluar kembali dengan sesuai apa yang diminta tadi, yaitu dengan menambahkan dari link dan join-nya berbentuk persegi di dalam dari tabung yang telah ada ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke percobaan 2C atau percobaan 3, mengatur origin dari robot. Pertama sekali kita buatlah file dengan nama percobaan 3 URDF. Di sini saya telah membuat file dengan nama percobaan 3 URDF. Lalu masukkan tag link dan join yang ada pada modul, yang mana versinya itu 1.0 dengan nama robotnya itu percobaan 3, dengan nama linknya base link. Untuk visualnya yaitu silinder dengan tinggi 0,6 dengan radius 0,2. Lalu untuk link kita masukkan link yaitu dengan nama linknya right leg, dengan visualnya itu box size dengan ukuran 0,6 kali 0,1 kali 0,2. Lalu untuk originnya itu 6950 100, yang mana isinya itu 0, 0, 0, min 0,3. Lalu dengan nama joinnya itu base to right leg dengan tipenya fix. Lalu parent linknya itu ada base link, dengan child linknya itu ada right leg, dengan originnya yaitu 0, min 0,22 dan 0,25. Lalu jalankan kembali program dengan menuliskan cross launch URDF tutorial display launch model URDF percobaan 3 lalu enter. Maka dapat dilihat sesuai yang ditambahkan dari program, kita menambahkan origin dan dari join dan linknya, yang mana ini ada right leg lalu base link yang ada di dalamnya, dan untuk persegi ada di bawahnya sebagai teman-teman. Baiklah, pada video kali ini kami akan mencoba untuk percobaan 4 pembuatan ARM robot. Yang pertama sekali itu buka direktori Catkin WS. Catkin WS, lalu dibuka SRC, lalu mobile manipulator body, terus URDF, dan setelah itu kita buka terminalnya. Setelah terminal dibuka, masukkan untuk perintah yaitu cross launch URDF tutorial display launch model robot ARM URDF, lalu tekan enter. Lalu bisa kita lihat pada aplikasi ARMVis ini terdapat sebuah tangan robot, yang mana yang di bawah sebagai arm baseboardnya itu, lalu yang di sini sebagai shoulder atau bicep, lalu ada bagian bottom wrist, lalu ada elbow joint dan top wrist joint. Nah, saya nyala. Di sini adalah join pada arm robot. Di sini kita bisa mengatur nilai-nilai dari masing-masing join. Ada di sini. Ada file di sini. Dengan kita mengatur nilai-nilai ini, kita bisa menggerakkan dan merotasikan masing-masing pergerakan join. Ini kita mencoba mensimulasikan pergerakan dari joinnya. Misalnya arm base itu di bagian bawah, dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Ada shoulder joint itu bagian bicep, bisa bergerak ke kiri, ke atas, dan ke kanan. Lalu ada bottom wrist, itu bagian ini bottom wrist, bagian atasnya bisa sama seperti shoulder joint, bisa bergerak ke atas ke bawah juga. Lalu ada elbow joint, itu bagian atas itu bisa berputar ke kiri dan juga ke kanan. Lalu terakhir top wrist, itu bagian paling atas, itu bisa bergerak ke atas dan juga ke bawah. Baiklah, sekian untuk penjelasan dari percobaan 4 pembuatan ARM robot dari kami. Ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.